Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Terbukti pasca terbitnya Perpu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak menggugat lagi tentang skema upah minimum, outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah perbaikan tidak hanya dari sisi proses formil, namun perbaikan isi substansinya. Pimpinan anggota yaitu fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS menyatakan belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang penetapan Perpu Cipta Kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Berkenaan dengan itu, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang... Pimpinan, interupsi pimpinan. Hinca Panjaitan, A526, Dapil Sumut 3. Izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak konstitusional kami sesuai dengan pasal 164 untuk menyampaikan secara lisan pandangan kami dalam kesempatan ini, pimpinan. Silakan. Boleh kami di atas panggung, pimpinan? Di atas di bawah tetap 5 menit, Pak. Baik pimpinan, jika diizinkan kami menyampaikan dari atas panggung. Silakan. 5 menit. Izinkan kami, fraksi Partai Demokrat, untuk menyampaikan suara kami, suara masyarakat terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang akan kita ambil keputusan pada rapat kita hari ini. Sebagaimana telah disampaikan, kami telah menyampaikan pandangan kami di Balik, namun demikian izinkan kami menyampaikannya secara utuh. Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup peraturan-peraturan sapu jagat terkait dengan investasi, ketenaga kerjaan dan pengelolaan lingkungan hidup akan berhubungan dan berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat meyakini bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja haruslah diproses secara matang, tidak tergesa-gesa, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik kaum buruh yang jumlahnya lebih dari 140 juta jiwa, para pengusaha nasional, masyarakat adat, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Oleh karenanya, dalam rapat paripurna tahun 2020, fraksi Partai Demokrat melakukan kewajiban konstitusionalnya dengan menolak pembahasan itu dengan cara walkout dari ruang persidangan paripurna untuk menolak pembahasan. Dengan alasan beberapa hal. 1. Undang-Undang Cipta Kerja tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Ketiga, kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial, social justice dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan neoliberalistik? Keempat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel. Akhirnya sikap kritis Partai Demokrat terbukti karena Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil uji material atas Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat. Putusan MK ini mengkonfirmasi pandangan dan sikap Demokrat. Pimpinan dan anggota DPR RI, para menteri serta hadirin yang kami hormati. Kurang baiknya tata kelola pemerintahan juga tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang keluar dari norma hukum. Itu yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang prosesnya dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru dan kurang perhitungan. Sehingga tidak mengherankan jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai produk yang inkonstitusional. Namun bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan undang-undang ini,
pemerintah justru meresponnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perpu Ciptaker. Oleh karena itu, kami fraksi Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan penting. Pertama, keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan amar putusan MK nomor 91 PUU garing 18 Romawi 2020 yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi undang-undang selama proses revisi ini. Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi telah secara jelas meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif, dan legitimate. Bukan justru mengganti undang-undang melalui Perpu. Bahkan tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perpu dengan materi undang-undang sebelumnya. Artinya keluarnya Perpu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Sehingga esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan para elit. Kedua, karena Perpu Cipta Kerja ini bukan hanya tidak memenuhi aspek formalitas saja, namun juga kehadiran Perpu ini cacat secara konstitusi dan bahkan dapat mencoreng konstitusi itu sendiri. Kami melihat tidak ada argumentasi yang rasional dari pemerintah terkait penetapan kegentingan yang memaksa menjadi latar belakang lahirnya Perpu ini. Sehingga kita perlu bertanya, Perpu Cipta Kerja ini hadir untuk kepentingan memaksa atau kepentingan penguasa. Ketiga, kami melihat bahwa hadirnya Perpu Cipta Kerja ini bukan menjadi solusi dan permasalahan ketidakpastian hukum dan ekonomi di Indonesia. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Terbukti pasca terbitnya Perpu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak menggugat lagi tentang skema upah minimum, outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah perbaikan tidak hanya dari sisi proses formil, namun perbaikan isi substansinya. Pimpinan anggota kami sampaikan, fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal kepentingan rakyat di DPR RI sehingga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat, bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan.